Baik, rekan-rekan media, kita akan melanjutkan untuk sesi preskon ya. Untuk itu kami mohon kesediaannya untuk dapat duduk terlebih dahulu dan nanti kita akan melanjutkan untuk foto-fotonya nanti setelah sesi preskon. Kembali, kami mengundang rekan-rekan media untuk dapat menempati kursi yang tersedia terlebih dahulu dan juga rekan-rekan KOL. Kami persilakan untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan karena kita akan langsung masuk ke sesi preskon ya. Baik, kami persilakan. Silakan dapat menempati kursi yang berada di depan, dapat diisi, silakan. Yes. Kembali bersama dengan saya Priscilla Jusiel selaku MC. Ya tentunya sangat merasa terhormat menjadi saksi ya hari yang sangat spesial bagi Maka Motors hari ini. Bapak dan Ibu rekan-rekan media selamat datang kembali dalam sesi preskon. Setelah sama-sama kita menyaksikan peluncuran dari Maka Cavalry, sebuah motor persembahan dari Maka Motors. Sekarang saatnya seluruh rekan-rekan media ya dan juga teman-teman KOL di sini yang mungkin masih penasaran dengan detail yang mendalam dari tentunya Maka Cavalry dapat melakukan sesi preskon. Dan untuk itu langsung saja tanpa berlama-lama lagi untuk sesi kupas tuntas ya dari Maka Motors dan juga tentunya Maka Cavalry ini. Izinkanlah saya untuk dapat mengundang dapat naik atas panggung yang menjadi moderator kita yaitu Bapak Rudi yang merupakan Public Relation Manager dari Maka Motors sudah dapat memandu dan juga menjadi moderator. So, mari sama-sama kita sambut Bapak Rudi, kami persilakan. Terima kasih Mbak, terima kasih. Saya di situ, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Kayaknya udah banyak yang keluar ya. Oke, kalau tadi acaranya serius kita santai aja. Perkenalkan nama saya Rudi, tim dari Maka Motors. Terima kasih sudah hadir di acara peluncuran perdana kami, Maka Motors, dan juga peluncuran produk perdana kami, Maka Cavalry. Boleh tepuk tangan nggak? Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi makasih ya teman-teman, sudah bangun pagi-pagi ke sini datang untuk melihat ini semua. Mohon maaf kalau ada sedikit kekurangan. Tadi teman-teman kita sudah menyaksikan bersama motornya seperti apa, cerita tentang Maka Motorsnya juga seperti apa. Di luar tadi juga ada sedikit informasi mengenai sejarah Maka Motors gitu ya. Nanti teman-teman kalau keluar ke sebelah sana itu nanti teman-teman akan melihat diorama dan juga boleh test ride. Gitu. Tapi sebelum itu mungkin akan banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai Maka Motors dan juga Maka Cavalry. Jadi ini saatnya kita akan undang dulu ya. Sudah siap belum ya yang di belakang? Yang pertama coba saya duduk dulu sebelum saya undang. Yang pertama kita akan mengundang kembali CEO Maka Motors Raditya Wibowo. Mas Dito boleh naik ke stage? Oke, thank you. Silakan di sebelah ujung sana. Ya, kita lempar dulu ke ujung. Thank you. Berikutnya CTO Maka Motors, Mas Arif Fadilah, boleh. Nah, ya silakan sebelah sana, Mas Arif. Ya, di sebelah situ. Oke, biar lebih afdol. Takutnya banyak teman-teman yang nanti nanyanya di luar perkiraan. Kita siapin dulu ya. Sorry. Oke, jadi kita santai aja teman-teman. Tetap pakai mikrofon. Ya. Oke, sudah ada Mas Dito dan Mas Arif. Tahu dong satu lagi buat siapa kursi kosong ini. Kita langsung aja undang Duta Besar Maka Motors boleh untuk bergabung dengan kita di atas stage. Mas Duta, siap. Silakan Mas, terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, udah tahu ya. Kalau tadi diperkenalkan di awal, saya jadi nggak perlu perkenalkan lagi. Terima kasih Mas Duta sudah datang hari ini. Mungkin teman-teman sudah banyak pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan kita intermezzo sedikit kali ya. Supaya lebih mengenal, karena di antara kami semua mungkin banyak yang belum kenal mengenai Mas Dito, Mas Arif, dan saya. Kalau Mas Duta nggak usah ditanya lagi, semua udah kenal gitu. Oke, pertama nih ke Mas Dito dulu. Gimana perasaannya setelah
3 tahun ya kita ya. Akhirnya 3 launching tahun. juga. Kalau tadi Mas Arief kan keluar air mata tuh. Kalau Mas Dito gimana? Saya, wah campur aduk banget sih perasaannya, banyak banget gitu ya. Karena udah 3 tahun kita ngulik produk ini, bener-bener nggak mau nunjukin ke siapa-siapa dulu sebelum bener-bener ready. Dan akhirnya terjadi hari ini. Jadi ini momen besar banget buat kita. Oke. Lega banget rasanya sih. Lega ya, yang pasti lega ya. Udah Bener. pecah telur ya. Udah pecah telur. Oke, Mas Arief. Mas Arief kan yang mengepalai R&D ini. Sebetulnya satu aja yang paling bikin bangga dari motor ini apa? Value dari speknya terhadap harga jualnya. Artinya speknya ini udah mentok banget untuk harga segitu. Gak akan pernah ketemu lagi. Value for money ya? Maksudnya Value gitu ya? for money jadi intinya. Oke. Artinya bisa dibilang ini kompetitif, value for money dengan kualitas yang oke. Betul, Gitu. betul. Jadi Siap. kalau suka main FIFA tuh pemain bola suka ada aspek-aspeknya tuh chartnya, radar chart namanya. Nah ini lumayan penuh kalau untuk sebuah motor harga segitu. Nah mungkin teman-teman yang pernah ketemu 1-2 kali sama Mas Arief sama Mas Dito udah kenal ya. Nanti Mas Arief bisa menjelaskan lebih detail mengenai spesifikasi gitu. Tapi sebelum itu ke Mas Duta dulu Mas. Tadi kan sudah menjadi bagian dari keluarga besar Maka Motors. Yes, menjadi duta besar. Kalau boleh di-share kenapa akhirnya berkenan menjadi duta besar Maka Motors? Ya, yang seperti sempat saya sampaikan tadi, kalau saya emang semangatnya apa yang selama ini saya lakukan dalam karir saya, alhamdulillah ini membawa harum nama Indonesia juga di negara-negara tetangga juga ya gitu. Maksudnya selama ini gitu. Kalau saya ingin menganalogikan bahwa semangat yang mereka bawa ini kan jadi kebanggaannya orang Indonesia aja dulu gitu. Jadi saya tahu, saya kenal, saya ketemu sama Mas Arief, sama Mas Dito, dan saya tahu mereka anak-anak muda terbaik bangsa Indonesia yang seperti diceritakan tadi bahwa ini nggak cuman bawa dari luar, tempel, ganti merek, tapi emang R&D-nya putra-putra bangsa Indonesia gitu. Selama 3 tahun gitu, menunggu 3 tahun bersabar untuk benar-benar bisa mengeluarkan produk yang terbaik gitu. Jadi buat saya ya kenapa enggak gitu. Betul. Saya punya banyak alasan untuk mengatakan iya gitu. Tepuk tangan dong buat Mas Duta. Banyak alasan untuk bergabung dengan Maka Motors. Oke, teman-teman kita langsung aja. Kita akan buka kira-kira 3 sesi, 1 sesi 3 penanya. Biasanya juga 3 orang suka bererot pertanyaannya ya. Boleh, kita mungkin ada waktu sampai jam 12.15, habis itu kita makan siang. Kita akan buka 3 penanya dulu, silakan sebutkan nama, media, dan juga untuk siapa. Boleh nanti sebelum saya itu teman-teman kru sudah disiapkan mikrofonnya ya. Oke, yang tadi sebelah sini. Ya silakan, sebelah situ. Tes. Selamat siang, saya Chandra dari cnnindonesia.com. Selamat atas peluncurannya. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, terkait harga. Tadi disebutkan harganya sudah value for money, sekitar 30 juta, 35. Dengan kondisi pajak di Indonesia ini akan ada beberapa elemen pajak yang ditambah. Kemudian PPN juga bertambah. Kemudian ditambah dengan pemerintah kemungkinan tidak lagi memberi insentif terhadap motor listrik. Dan kemarin kita baru konfirmasi juga ke Kemenperin bahwa hanya akan ada insentif dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah. Itu bagaimana? Apakah ada promo-promo lainnya? Terus bagaimana tanggapan dari Maka Motors terkait beberapa elemen pajak yang naik di tahun ini? Terima kasih. Mungkin kita pull dulu kali ya. Tapi kayaknya saya salah pilih. Pertanyaan pertama langsung menolak. Gak apa-apa, justru pingin ditanya itu. Oke, kedua tadi di belakangnya kayaknya siapa lagi? Nah itu silakan. Ya, Assalamualaikum, terima kasih. Sebelumnya selamat. Oh Mas Hafiz, oke. Saya Hafiz dari Marketeers. Yang ingin saya tanyakan, pertama Mas Duta ini kan musisi atau seniman yang dikenal lintas generasi ya. Dengan penunjukan sebagai duta besar dari Maka, segmentasi pasar seperti apa sih? Maksudnya komunikasi apa yang ingin dibangun bersama dengan Mas Duta nantinya? Akan ada aktivasi apa aja yang
akan dijalankan sepanjang tahun 2025 Maka Motor bersama Mas Duta, dan mungkin bisa kasih gambaran lah markomnya seperti apa Mas Rudi. Terus yang kedua tadi ada simpang siur. Oh, ada dua ya titipan ya? Sudah selain TKD terkait TKDN-nya gitu, sudah berapa persen yang ada terkandung di dalam Cavalry ini? Oke, terima baik. Kasih. Thank you Mas. Nanti mungkin kalau untuk segmentasi pasar, komunikasi pasar diinfokan, tapi harus di cover sama marketeers ya. Satu pertanyaan terakhir mungkin dari sisi sebelah sini, di belakang silakan. Halo Mas, perkenalkan saya Randy Walinugraha dari channel YouTube Randy Walinugraha. Mau tanya, di range harga segini kan kompetitor banyak yang udah pakai mid drive, pakai belt. Kenapa Maka Motors memutuskan masih pakai hub drive, dan hub drive-nya tadi itu berapa watt speknya? Karena saya lihat di websitenya belum ada spek ininya nih. Untuk dinamonya berapa watt? Terima kasih. Oke, terima kasih buat ketiga teman-teman kita yang sudah bertanya. Kita coba satu-satu dulu ya, dari Mas Chandra dari CNN. Silahkan, mengenai harga. Siap, makasih Mas Chandra. Jadi mengenai harga yang kami umumkan tadi adalah harga on the road, sudah termasuk semua biaya-biaya dan perpajakan. Jadi untuk harga segitu basically udah tahu beres, langsung dapat motornya gitu kan. Jadi mau ada pajak seperti apa itu sudah termasuk ke harganya, itu yang pertama. Kedua, kalau soal subsidi, nah ini pertanyaan yang sangat menarik nih. Betul. Karena kalau dari kami ya, dulu kan kami mulai Maka Motors di tahun 2022, seperti yang tadi udah diceritain. Dan dulu, waktu kita mulai memang belum ada omongan apa-apa soal subsidi sebenarnya. Belum. Gitu kan. Jadi memang dari awal ya kita tidak merencanakan untuk ada subsidi sebetulnya. Ya untungnya sih berapa tahun terakhir ada, dan itu bikin adopsinya jadi semakin kenceng. Tahun ini kita masih menunggu kepastian, tapi kalau dari kami, mau subsidinya diberikan dalam bentuk apapun, kami siap untuk bersaing di pasar dengan kekuatan produk yang kami punya. Jadi cukup pede ya? Kami cukup pede. Hanya mungkin satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah lebih mengenai kepastiannya, gitu kan? Dari pemerintah, mengenai kebijakannya seperti apa. Karena kalau kami lihat memang pemerintah ini sangat suportif sebetulnya terhadap industri kendaraan listrik, dan kami sangat senang dengan itu. Khusus mengenai subsidi pembelian ini, mau bentuknya seperti apapun, harapan kami adalah supaya pemerintah bisa cepat mengumumkan dan memberikan kepastian kepada customer. Supaya customer juga nggak nahan-nahan pembelian dengan harapan nantinya bisa lebih murah kalau udah ada subsidi, kan begitu. Nggak di ghosting ya? Biar benar. Ya, jadi itu soal subsidi. Tapi untuk di awal ini, untuk launching, memang kami ada promo khusus juga, itu bisa ditanyakan ke nanti sales kita. Oke. Ya, saran kami sih coba dulu aja test ride motornya, rasain bahwa ini memang motor paling enak. Nanti soal deal untuk financingnya atau promonya itu bisa langsung ada informasinya dari sales kita. Oke. Gitu ya, Mas Chandra sudah menjawab semua ya. Jadi kami cukup pede gitu, ini tidak ada subsidi juga gitu ya. Nanti silahkan langsung dicoba aja, ditanyakan untuk sales program dan segala macamnya. Atau mungkin teman-teman media butuh sales program juga nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng gitu ya. Oke, yang kedua dari Mas Hafiz, marketeers, nanti kira-kira segmentasinya seperti apa? Karena sekarang ada Mas Duta gitu di sini. Terus kedepannya akan seperti apa membangun komunikasinya? Silakan, mungkin dari Mas Duta dulu. Nanti Mas Duta boleh menambahkan. Siap. Kalau bicara segmentasi mungkin dari Maka yang bicara dari ya. Maka dulu. Boleh. Ya, jadi memang seperti dijelaskan tadi, kita awalnya bikin Maka nih ya memang karena saya dan Arif juga pengendara motor gitu kan dari SMA. Jadi kita merasa cukup paham lah mengenai kebutuhan pengendara Indonesia itu seperti apa. Jadi kalau ditanya segmentasi pasar kita siapa, saat ini sebetulnya ya siapapun yang mengendarai motor dan membutuhkan motor yang performanya oke, tapi irit dan memang paling enak. Itu adalah target kami. Ya. Gitu kan. Itu cukup luas segmentasinya, tapi memang di Indonesia yang masyarakat pengguna motor sebanyak itu. Betul. Gitu kan. Jadi dengan tujuan untuk apapun lah ya, cari nafkah, lifestyle apapun lah ya. Betul, gitu. betul. Yang penting butuh motor yang paling enak. Benar, Gitu. motor paling enak yang bisa membantu hemat juga, gitu kan. Which is sesuatu yang memang menurut kita relevan untuk semuanya ya. Betul. Apalagi dengan harga BBM yang mungkin di dunia ya Fluktuatif tidak ya. menentu, fluktuatif, mungkin meningkat. Ya. Gitu.
Terus juga tadi ada pertanyaan selama tahun 2025 kira-kira ada program apa aja terkait duta besar ini? Kita sudah siapkan atau belum kira-kira? Atau surprise? Sudah banyak rencana ya, tapi kelihatannya nggak seru kalau diceritain dari sekarang gitu. Jadi nanti biar jadi surprise aja gitu. Gitu ya Mas Hafiz ya, surprise aja dulu. Yang pasti sudah kita siapkan beberapa program untuk Mas Duta. Gitu. Benar. Oke, cukup Mas Hafiz? Tadi ada soal TKDN juga kayaknya ya. Iya, betul. Yang TKDN itu dari, tadi TKDN siapa? Oh Mas Hafiz betul ya, silakan. Ya, jadi kalau soal TKDN, yang jelas kami sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi. Yang bisa kami share sekarang seperti itu. Gitu. Betul, oke. Berikutnya dari Mas Randi ya, kenapa masih pakai hard drive? Hub drive dan berapa watt? Mas Arief mungkin juga kalau ini. seru nih. Bagus tadi, sebetulnya sistemnya tuh ada 3 pilihan kalau dari penggerak. Udah di-mention tadi hub drive, betul sekali. Revium kita ini termasuk sistem yang hub drive. Ada juga yang center atau mid drive, itu pakai pulley bed atau pakai chain. Ada juga yang side drive itu pakai gigi. Mungkin kalau Vespa itu kan pakai gigi, itu roda gigi. Jadi hasil riset kami, memang dari hub drive ini itu sudah bisa menghasilkan tenaga di roda yang besar sebesar motor bensin yang 150 cc. Kenapa? Karena untuk kita main di speed dan di torsi segini, itu yang ini paling efisien. Dan motor bensin itu nggak bisa bikin hub drive, cuman bisa motor listrik gitu. Jadi tadi juga sekalian dayanya berapa, itu tenaganya itu 12 horsepower di roda, 9 kilowatt sekitar. Ingat di roda ya? Iya, ini di roda. Nah, motor kami kan punya dyno dan semua alat testing di fasilitas R&D kami. Kami juga punya motor 150 cc sampai 160 cc yang bensin, itu di roda keluarnya segitu juga. Jadi sebenarnya bisa 14 horsepower kalau di engine-nya kalau motor bensin. Tapi hilangnya hampir 0,2-nya, 20% hilang. Hilangnya sama transmisi. Makanya untuk kebutuhan kota, kami lebih sukanya pakai hub drive. Gitu. Selain itu, layoutnya juga lebih sederhana. Jadi bisa dipakai buat bagasi, makanya bagasinya 20 liter. Masukin helm, mau kemarin sih trialnya teman-teman yang anak-anak arsitektur tuh kan suka ada selongsong, dimasukin, gitu ya. semua dimasukin. Gitu. Jadi untuk menjawab kenapa layout, satu. Yang kedua, ini lebih tepat buat penggunaan perkotaan. Gitu. Cukup Mas. Jadi karena CTO pertanyaan satu jawabnya semua. Kayaknya nggak perlu ada yang jawab lagi nih teknikal. Itu jawabannya. Tapi kalau Mas Arief emang senang berbagi kalau soal begitu-begitu. Jadi nanti boleh diskusi-diskusi lagi. Oke, sudah cukup ya? Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua. 3 penanya lagi, boleh kalau ada titipan-titipan silakan. Yang di depan sini Mas barusan. Habis itu mungkin ke Om Pius, boleh. Nama dan media Mas, pertanyaan untuk siapa? Boleh loh ada Mas Duta di sini nanya apapun. Oh, enggak apa-apa. Jangan sampai dianggurin nih. Saya Sena Pratama dari Media Kumparan. Pertama selamat untuk peluncuran motor pertamanya ya dari Maka. Terima kasih. Makasih Mas. Nah ini saya mau nanya soal mungkin dari produk ya. Kalau dari desain ini kan ya kadang-kadang netizen tuh suka membanding-bandingkan ya, memirip-miripkan gitu. Kalau Maka si Cavalry ini agak mirip sama Honda misalnya, Honda HDV gitu. Ini boleh dong diceritain inspirasi desainnya tuh kenapa milih bentuk seperti ini gitu. Dan mungkin tadi belum diceritain mungkin ya kenapa namanya Cavalry gitu. Namanya? Iya alasannya, sama desainnya ya, sama desainnya kenapa mungkin agak berkiblat ke motor lainnya gitu. Sekarang pakai yang tadi disebutin Mas, nanti mungkin kesini ya, beralih ya Mas Sena. Sama untuk ini sudah bisa dipesan artinya ya, kalau sudah bisa dipesan paling cepat dapatnya kapan, sama harga tadi 35 juta tadi itu apakah akan bertahan sampai akhir tahun, karena kan biasanya kalau produk itu kan akan ada mengalami kenaikan harga ya, kalau dari Maka ini seperti apa, dan boleh dong diceritain juga didetailin jaringan dealer itu nanti akan ada di mana aja. Tadi mungkin udah ditampilin, cuma tadi kayaknya baru Jabodetabek doang ya.
Ya. Terima kasih, itu aja. Oke, thank you Mas Sena. Tadi siapa? Mas Pius ya? Silahkan dilempar aja mikrofonnya. Udah mewakili 4 orang. Belum ada suaranya? Cek. Iya. Selamat siang Pak, saya Pius dari chatnews.id. Selamat akhirnya launching juga nih. Makasih. Sebelumnya udah sempat dibisikin sama Kang Rudi mau ada motor. Akhirnya jadi juga. Ada beberapa pertanyaan sih Pak. Mungkin yang pertama terkait melanjutkan pertanyaannya Sena. Tadi soal jaringan ya di mana aja sih? Artinya ketika orang pesan, orang sudah baca, sudah lihat, mau beli atau mau lihat langsung tuh harus kemana, harus di mana. Sama layanan purna jualnya gimana Pak? Karena saya masih meyakini produk-produk baru tuh bisa sukses dan bertahan dengan layanan purna jual. Betul. Itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin buat Mas Duta. Mas Duta selama ini dikenal menggunakan motor-motor tua, motor bensin ya kan. Terus sekarang beralih ke motor listrik. Udah nyoba belum sih Mas? Kalau udah nyoba kira-kira impresinya gimana sih? Karena kan motor bensin apalagi yang klasik sama ini motor yang benar-benar baru, canggih, teknologinya juga terbaru. Terus ada isu ramah lingkungan juga di situ. Itu aja, makasih Mas. Oke, satu pertanyaan terakhir di sesi kedua. Sebelah sini depan boleh. Tes. Saya Glenn dari Tech Indonesia. Sebelumnya congrats dulu buat Maka Motors. Makasih. Pertanyaan untuk Mas Dito nih, ada 2. Ekspektasinya tahun untuk 2025 ini bakal produksi berapa dan bakal jual berapa unit? Lalu yang pertanyaan kedua, strategi apa yang dipersiapkan untuk at least membantu mempertahankan harga jual kembali? Karena yang kita tahu kan motor listrik ada kelemahan di sisi itu. Apakah mungkin ada garansi buyback guarantee atau sejenisnya? Terima kasih. Oke, sama-sama, thank you. Kita jawab dulu ya pertanyaan nomor 1 itu dari Mas Enda Kumparan banyak sekali. Silakan mungkin pertama mengenai looknya, katanya mirip-mirip motor sebelah. Gimana? Ada inspirasi atau apa Mas Ari? Ya, makasih Mas Sena ya dari Kumparan. Mungkin saya sedikit ceritain prosesnya. Jadi awal-awal itu timnya kami bagi 2. Ada yang ngurusin art atau estetiknya untuk styling vehicle-nya seperti apa. Ada yang ngomongin technical specification-nya, performance sama detail-detailnya. Itu listnya ada 445. Nah, untuk yang desain itu kami panggil 60 orang, mix. Ada dari ojol, ada yang memang kebetulan kami stop di pinggir jalan ternyata mau diajak ngobrol. Jadi memang ini tuh hasil dari omongan semua teman-teman yang kami ajak ngobrol. Pertama kita cari tahu dulu mereka itu wordingnya sukanya kayak gimana sih. Kalau saya kayak bagaimana kata apa yang pertama kali muncul ketika Anda melihat motor. Misalnya gagah, oke. Ternyata gagah paling banyak. Terus keren, nah kayak gitu. Udah gitu baru kita gambar dari 3 pandangan. Samping itu sini, depan sama pandangan atasnya. Pertamanya pasti samping. Nah nanti ketika udah digambar itu ditanya lagi ke mereka. Gimana? Nah keluar waktu itu sampai 80 opsi skuter. Jadi gambarnya sampai ada 80 sketchnya. Itu belum dibikin 3D-nya. Nah jadi intinya memang ujung-ujungnya motor rodanya 2. Dari zaman ontel juga rodanya 2 dikasih listrik gitu kan. Kalau dimirip-miripin ya bakal gitu-gitu aja sebetulnya. Tapi ujung-ujungnya nanti lihat vibe keseluruhannya antara desain estetika sama performance-nya gitu. Jadi disitulah kayak kita mau ngasih rasanya kayak gimana sih ke konsumen gitu. Jadi inspirasinya tadi betul ada inspirasinya. Kalau dilihat ini kayak orai, kita nyebutnya orai itu kalau di bahasa Sunda artinya ular. Jadi kita pengen agresif kayak ular gitu, tapi lincah juga gitu. Jadi kalau dari depan emang matanya 2, terus ininya tajam-tajam kayak ular. Ada sebuah ular yang ininya tajam kan gitu, kayak kobra gitu. Jadi bukan maksud mau nyamain tapi based on riset ya? Based on riset gitu, katanya aneh kalau matanya 1 di tengah misalnya kayak gitu. Senangnya matanya 2.
Gitu. Kayak Karena kita gitu. punya R&D sendiri teman-teman. Betul, Gitu ya di betul. Pasar Rebo ya Betul. teman-teman. Dan memang ya utamanya dari konsumen sukanya kayak gitu, kita bikinin yang kayak gitu. Oke. Kalau di dunia racing balapan pasti ditanyakan sama pembalapnya, karena satu pembalap sukanya kalau lagi cornering ngebutnya segini, torsinya segini gitu kan. Mhm. Nah ini sama, karena nanti kita konsumen yang utama bagi kami, karena konsumen yang akan beli dan pakai, kita tanyain dulu Ya. mereka sukanya apa. Nah tapi kan tadi namanya cavalry. Kenapa cavalry katanya? Semangatnya sih yang pengen kita bawa. Cavalry itu kan pasukan berkuda gitu. Karena ini tantangannya banyak, bukan cuma jalanan, tapi persepsi masyarakat terhadap kendaraan listrik berbasis baterai gitu. Nah, supaya kita ini ya pasukan. Oke. Dan gampang diucapkan juga. Gampang diucapkan, Cavalry ada bahasa gitu ya. Indonesianya. Ya. Kecuali yang orang Sunda mungkin ya, cavalry gitu. Cavalry. Oke, udah ya Mas Sena, tinggal pertanyaan-pertanyaan yang ini kayaknya ke Mas Dito. Kapan katanya paling cepat delivery ke konsumen? Oke. Jadi hari ini kita udah setup test drive di luar, Ya. itu ada tanjakannya segala. Itu tracknya lumayan seru lah buat belok-belok, buat nyobain keenakan motornya. Jadi harapan kami sih semuanya bisa nyobain, karena hari ini juga bisa langsung SPK sebetulnya. Wah tuh teman-teman ya, udah bisa langsung SPK. Betul, jadi nah kalau misalnya hari ini pesan, delivery-nya kapan? Delivery-nya bulan Februari. Bulan depan, gitu ya. Ini sudah tanggal 15 Januari by the way. Ya nggak Jadi- apa-apa lah, cuma nunggu 2 minggu gitu ya. Kan prosesnya juga ada waktu kan, prosesnya beberapa hari. Apalagi Betul. kalau mungkin kredit ya nggak nunggu sebetulnya ya. Betul. Gitu. Betul. Ya. Itu terus, nah sampai akhir tahun 2025 kira-kira ada kenaikan harga atau enggak? Karena kan fluktuasi gitu. Ya, jadi kalau soal harga saat ini kami belum ada rencana untuk mengubah tahun ini. Tapi yang jelas program sales dan promonya seperti apa itu sudah pasti akan selalu berubah sesuai dengan kondisi market gitu kan. Jadi di awal-awal launching kita punya promo yang menurut kita sangat menarik. Jadi menurut kita sih ini saat yang cukup tepat untuk memanfaatkannya gitu. Ya. Malah mungkin kalau ada subsidi gitu ya, malah jadi lebih murah gitu harganya. Jadi lebih menarik lagi. Gitu, benar. lebih menarik lagi dibanding saat ini. Terakhir, jaringan dealer di mana aja? Selain yang Jabodetabek ada rencana kemana? Oke, jadi saat ini seperti yang tadi kita umumkan, kita minggu ini akan buka 5 dealer di Jabodetabek. Lokasinya ada di mana aja, itu bisa dilihat di website kita, Ya. persisnya. Nah, kita kan sudah ada rencana juga tahun ini akan nambah terus sampai 19. Ya. Nah, itu lokasinya persisnya di mana. Sebetulnya kita minggu ini tuh tidak hanya buka dealer, kita juga banyak buka event, misalnya di Iya. mall atau di tempat umum. Kita juga ada kegiatan canvassing, tim sales kami akan keliling-keliling. Dari situlah kita akan dapat data, kira-kira sebetulnya kalau mau buka dealer baru tuh paling enak ditaruh di mana sih, gitu kan. Dan sekarang kan kita kebanyakan naruh di sebenarnya dekat area residensial dan yang pasti di jalan yang padat dan jadi penyambung antara area residensial dan area orang Kantor ya. di tengah gitu kan. Nah, kedepannya kita tambahin di mana, itu kita pasti pakai data juga dari hasil tim sales kami. Jadi lokasi persisnya memang masih kami godok, tapi yang jelas kita lagi ngumpulin data. Mungkin kayaknya Mas Sena mau request dekat rumahnya ya? Supaya dibangunin tuh di situ showroomnya. Biar mau borong. Siap. Kita juga udah dapat banyak request untuk buka di sini, buka di situ sih. Jadi ya semoga sih Iya. bisa semakin cepat buka banyak dealer. Amin. Oke, dari Mas Pius sekarang. Pembeliannya gimana dan di mana? Kalau di mana mungkin di dealer ya? Ya. Salah satunya gitu. Di dealer, betul. Kalau gimananya maksudnya Ada gimana? di dealer, di event, pokoknya kalau ketemu sales kami gitu kan. Ya itu tinggal ikutin aja prosesnya sudah ada. Oke gitu. Nah, tapi tadi yang paling penting juga pelayanan purna jualnya tuh katanya. Yes. Mas Dito, gimana kita? Ya, ini penting banget karena dari riset kami juga kita tahu ini tuh salah satu concern utama masyarakat untuk pindah ke motor listrik dan juga pindah ke brand baru gitu kan. Karena memang purna jual tuh sepenting itu untuk masyarakat. Makanya kita ada program-program seperti yang saya umumkan tadi, ada layanan servis bisa di mana aja panggil di rumah, ada servis gratis, ada juga maka SOS 24 jam selama setahun gratis. Ya. Yang jelas sih service centernya sendiri ada di semua showroom kami, gitu kan. Jadi kalau ke showroom kami, kalau ada apa-apa dengan motornya, tinggal dibawa aja ke showroom kami, itu pasti kami selesaikan masalahnya. Kalau ternyata masalahnya butuh waktu lebih dari sehari untuk diselesaikan, tenang aja, kita juga akan carikan solusinya untuk
pengguna motor kita tetap bisa berkendara di hari itu juga. Oh, kira-kira mungkin ada motor pengganti kurang lebih begitu atau? Kurang lebih begitu. Oke, tapi Ya. tetap harus comply dulu ya, seperti apa? Betul, betul. Dan intinya sih komitmen dari kami adalah ya kita ada di sini, kita nggak akan kemana-mana, kita juga ngembangin motor ini sendiri. Kalau ada masalah dengan motornya tentu kita juga yang paling pingin tahu. Betul, karena Ya. kita memang lokal ya. Kita memang lokal, kita memang R&D sendiri. Kalau ada problem itu pasti kita selesaikan. Jadi ini Nggak akan komitmen kabur. kami. Kita nggak akan kabur. Kita janji layanan purna jualnya pasti solid gitu. Karena ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat gitu. Oke. Ya, mungkin tambahan juga soal spare parts karena ini kan kami desain sendiri, komponen mekanikalnya kita juga banyak pakai rantai pasok lokal yang sudah ada di Indonesia. Jadi untuk komponen-komponen yang perlu sering diganti, misalnya seperti kampas rem, itu common dengan merek-merek lain yang ada di market. Jadi mencari suku cadang pun seharusnya tidak begitu sulit untuk motor kami. Gitu. Oke, jadi bisa ada yang di aftermarket lah gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari Mas Pius untuk Mas Duta. Biasanya kan pakai motor tua, sempat beberapa kali mungkin viral gitu ya, pakai motor. Nah, terus sekarang pakai motor listrik. Gimana Mas impresinya? Iya, pastinya ini kan sesuatu yang baru sebenarnya. Tapi secara faktanya sebenarnya nggak terlalu baru-baru banget buat saya gitu. Karena alhamdulillahnya saya sebelumnya saya sempat memiliki sepeda listrik. Oh, sepeda. Sepeda listrik. Dan saya sempat mengikuti mungkin yang ditanya adalah kaitannya kan kalau motor tua kan namanya kita ngajakin, mau pakai motor tua kan kayak ngajakin kakek-kakek ya. Ayo pelan-pelan dulu, nggak bisa langsung digas, mesti diapain dulu segala macam. Terus mungkin sekarang pakai motor yang tinggal motor listrik gitu gimana, kaget nggak apa segala macam. Sebenarnya nggak terlalu juga karena motor tua yang saya pakai salah satunya adalah motor yang terkencang di masanya dulu gitu. Dulu ya? Saya ada motor 2 tak di rumah yang ya kalau 2 tak udah pasti ya tarikannya seperti itu. Jadi untuk motor yang tarikannya enak harusnya kagetnya dalam hal yang positif ya bahwa ternyata ini lebih enak lagi nih. Ini yang paling enak yang pernah saya rasain gitu. Dan kalau tadi saya cerita sedikit tentang sepeda listrik, saya kan sempat juga ikut-ikut yang di YouTube lah, orang-orang yang punya sepeda listrik dioprek lah, diganti kontrolernya lah, segala macem. Jadi itu juga yang memantapkan saya, begitu saya dikasih kesempatan nyoba. Jujur saya nyoba 2 kali kesempatan nyoba Maka Cavalry ini. Dan itu ya seperti yang saya ceritakan tadi gitu, menegaskan bahwa ya ini yang motor yang saya cari yang paling enak gitu. Karena ya itu tadi, saya nggak perlu mikir ganti controller gimana supaya lebih kenceng, apa lebih gimana gitu. Ya udah presetnya aja udah memenuhi kebutuhan saya gitu. Gitu sih. Kalau lebih spesifik Mas Duta, yang paling enak, yang menurut Mas Duta paling enak tuh apa dari Cavalry? Yang Mas Duta relate lah gitu. Kemarin kan nyoba secara suspensi enak. Terus ya torsinya, karena dia kan ada 2 mode kan, ada 2 mode, ada regeneratif, brake sama ada high torsi, high torque. Jadi itu kan sebenarnya pilihan buat kita gitu. Tinggal kita mau cari cara pakainya gimana gitu kan, dan secara sistem kan dia juga mempelajari habit kita pakai motornya gimana kan gitu. Jadi ya itu yang buat saya enak. Oke. Praktis dan pastinya ya itu tadi. Insya Allah ini irit kan. Hemat. Harusnya lebih irit ya. Lebih ekonomis kan pastinya. Lebih ekonomis, gitu. benar. Gitu. Yang paling suka warna apa dari 6 warna yang sudah dilihat? Saya milihnya yang beige. Oh, pilih yang beige. Jadi ini pilihan Mas Duta ya, teman-teman. Saya milih beige dan saya berencana membeli 1 lagi warna silver buat anak saya. Waduh, tepuk tangan dong. Gitu. Ini nggak scripted ya? Ya, jadi emang apa yang saya omongin sebenarnya ini ya. Kebetulan yang hadir di sini siang hari ini nih ada sahabat-sahabat saya gitu. Ada teman-teman saya yang tahu betul bahwa saya itu emang pengguna motor gitu. Dan ada sahabat-sahabat SMA saya bahkan yang sekarang ya? sudah hadir di sini. Dan mereka adalah orang-orang yang tahu betul ceritanya saya naik motor seperti apa. Jadi emang ya
inilah perjalanan bermotor saya hingga bertemu dengan Maka Cavalry ini. Baik, gitu. terima kasih. Jadi gitu ya Mas Pius ya. Jadi sudah nyobain 2 kali itu bukan barusan ya. Tapi memang udah pernah ke pabrik berkali-kali nyobainnya lama gitu ya. Seharian mungkin waktu itu ya. Ya. Terus semalam juga sudah nyobain test ride gitu. Jadi sudah merasakan gimana rasanya secara lebih dalam gitu. Oke, Mas Pius udah dari Tekin Asia ya. Ekspektasi jualannya berapa tahun ini gitu. Produksi juga berapa? Oke, kita punya target jualan 15.000 unit tahun ini. Jadi ya semoga tercapai. Amin. Tolong dibantu ya teman-teman ya. Amin. Dengan pemberitaan yang bagus. Ya sebetulnya tadi kan diceritain kapasitas maksimum pabrik kami sebetulnya jauh lebih tinggi dari itu. Ya. Ya jadi sebetulnya kalau permintaannya lebih banyak kita selalu bisa tambah. Tapi di awal ya harapan kami tahun ini bisa mencapai target gitu kan. Oke, oke. Kedua, silakan. Ya, nah kedua untuk harga jual kembali sebetulnya memang ini juga kekhawatiran lain nih selain purna jual gitu kan. Dan tentunya harga jual kembali itu bukan sesuatu yang bisa kita atur langsung sebetulnya gitu kan. Itu kan ya sebetulnya pasar jual beli gitu kan, harga akan terbentuk sendiri. Itu tidak bisa kita bisa kontrol langsung, tapi yang kita bisa kontrol adalah kualitas produknya sendiri. Kita pastikan supaya dia awet, kita juga pastikan garansinya sebagus mungkin yang kita bisa kasih, gitu kan. Nah, seperti yang saya umumkan tadi, garansi kita 3 tahun untuk komponen kelistrikan utama. Itu pasti orang sih kalau motor listrik paling khawatirnya di baterai ya, gitu kan. Jadi memang kita concern utamanya kemarin selalu di situ juga, mastiin baterainya memang awet. Tambahan informasi untuk baterai, dia ini ratingnya untuk 1500 charging cycle. Jadi satu charging cycle itu apa sih? Jadi dari 0 sampai penuh sampai kosong lagi. Itu 1 kali ya? Ya, jadi bukan berapa kali nyolok ya, tapi berapa kali keisi dari kosong sampai penuh sampai kosong lagi. Nah, sekali ngisi penuh itu kan tadi jaraknya 160 kilo maksimum seperti yang kita umumkan. Artinya sebetulnya baterai ini tahannya ya ratusan ribu kilometer gitu. Kalau dikaliin jumlah cycle dengan kilometer per cycle tadi. Tahan dengan performa seperti beli baru. Yes. Oke. Karena habis 1500 cycle performanya pasti agak sedikit menurun. Semua motor seperti kendaraan seperti itu ya. Semua baterai seperti itu. Tapi ya itu ratusan ribu kilometer, mungkin kita nggak akan pernah nyampe ke situ udah mau beli motor baru dari Maka lagi. Iya. Amin. Produk terbaru. Tadi tanyain lo kapan. Oh iya, aduh, ini nih yang deg-degan. Oke, strateginya tapi gimana? Tadi sudah ada strategi atau? Kalau strategi kita yaitu sih fokus di kualitas produk, fokus di garansi. Of course kalau misalnya kita ada program khusus nanti untuk trade-in dan sebagainya itu kita akan umumkan. Tapi saat ini untuk launching fokus kami memastikan memang kualitas produknya oke dan dia benar-benar awet baterainya. Oke. Baik, thank you. Ada lagi teman-teman? Oke, sebelah sini ya, ini ada 3 nih, 1, 2, 3. Boleh, dari sedepan dulu Mas. Nama, media dan untuk siapa? Selamat siang Mas Cito dan tim. Saya Ajat dari CNBC Indonesia TV. Mas Ajat CNBC, ya. Selamat untuk Maka yang udah dimulai perjuangannya sampai dari awal sampai mulai berjuang untuk eksistensi di EV Indonesia. Terima kasih. Untuk Mas Tito mungkin, Mas Tito izin menanyakan sumber pendanaan Mas. Ya, sumber pendanaan awal itu kalau nggak salah saya riset itu 37,6 US dollar atau sekitar 563 miliar. Nah ini di awal, ini fokusnya akan kemana pendanaan ini? Terus apakah ada pendanaan tahap berikutnya? Dan kalau ada, boleh dibocorin mungkin dari mana gitu. Terus yang kedua Mas, ini mau penegasan aja terkait penjualan motor listrik yang memang industrinya kan agak sedikit menurun atau lesulah di tahun 2024 sampai mungkin sekarang belum tahu progresnya seperti apa. Karena cenderung pembeli itu melihat wait and see dulu tentang insentif yang akan diberikan oleh pemerintah. Nah ini strateginya itu seperti apa tuh ke depannya? Apalagi ini baru di awal 2025 masih panjang perjalanannya. Ini startnya akan dimulai dari mana untuk penjualannya dan mendongkrak penjualannya juga. Terima kasih. Oke, baik, makasih banyak Mas Ajat. Tadi yang di belakang ada 2 yang angkat tangan, boleh silakan. Sabar, sebentar. Mikrofon on the way. Kalau masih ada yang nanya, masih boleh lanjut nggak sih kita?
teman-teman? Udah, yang sana dulu. Selamat siang. Saya ucapkan selamat juga buat Maka Motor. Makasih. Kalau bukan Aero Indonesia, siapa lagi yang campaign motor ini? Benar. Saya sih cuma usul, kalau dari tadi kan cuma pertanyaan aja. Kalau di luar negeri punya Justin Bieber, mungkin ke depannya Maka Motor punya signaturnya Mas Duta dan Ceylon Seven. Setuju nggak? Oh. Mas Duta juga pasti pengen dong punya motor. Kakaknya saya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih usulnya ya. Nanti kita tampung dulu kalau usul. Ditampung dengan baik. Iya. Tadi siapa? Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alit, saya seorang motovlogger, suka touring. Terakhir touring dari Jakarta ke Jogja sendirian naik motor listrik. Dari itu saya punya banyak pertanyaan sebenarnya. Jangan semuanya Mas. Oke, salah satunya adalah tadi diklaim bahwa baterainya itu range-nya 160 kilo per charge. Itu dalam pengujian seperti apa dan top speed berapa untuk bisa mencapai range tersebut. Karena kalau range itu bisa tercapai dengan sesuai apa yang tertulis, itu akan jadi gebrakan baru bagi Indonesia sebenarnya. Karena selama ini kalau ada yang bilang range-nya 100 ternyata 60 gitu. Semoga ini bisa sesuai dengan speknya. Terus yang kedua, motor di Indonesia, benar kata Mas Duta bahwa itu jadi kakinya orang Indonesia. Jadi ada yang dipakai untuk harian, ada juga untuk hobi, yaitu untuk touring. Apakah langkah yang sebelumnya udah dibuat benar, ada supercharge di Maka Motornya. Tapi apakah ada kemungkinan ke depannya dari Maka Motors akan menjual fast charging untuk dipakai personal juga? Oke. Yang terakhir untuk Mas Duta, jarang banget Mas Duta itu mau jadi BA produk. Tapi kenapa untuk kali ini Mas Duta yakin dan percaya kepada Maka Motor? Maka dari itu mohon dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, karena tadi yang satu usulan, jadi ada satu slot lagi. Tadi silakan, kayaknya yang senior ini Bang Mampir, boleh? Supaya pas 3. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses Maka. Saya tertarik aja mengenai masalah regeneratif Mas. Pada saat kita pelintir itu gak akselerator, dan begitu sih kita deselerasi, kapan itu regeneratif itu hidup dan berapa menit atau berapa detik saat itu mengisi jadi ke baterai kembali. Karena kan saya juga ingin coba ya kalau ini perjalanan jauh, kalau memang itu generatif bisa diaktifkan, mungkin lebih bisa dari 160 km jarak tempuhnya. Jadi dengan teknik bagaimana caranya untuk bisa lebih. Apakah ini bisa dilakukan dengan regeneratif itu supaya pengisian lebih efisien dan lebih banyak lagi? Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Bang Mampir. Oke, kita ke Mas Ajat dulu ya. Sumber pendanaan. Silakan. Siap, makasih pertanyaannya. Jadi kayaknya sih tahun kemarin itu kebanyakan berita tentang kita yang memang tentang pendanaan ya. Jadi untuk tahu sumber pendanaannya dari mana saja, kebanyakan memang dari modal Ventura, dari visi. Jadi kalau pengen tahu visinya siapa aja itu sebetulnya udah banyak informasinya. Sudah banyak infonya, tinggal dibuka lagi di Google ya. Betul. Nah ya saya sendiri kan dulu kerja, sebelum bikin Maka saya kerja di perusahaan teknologi besar juga. Ya. Memang dulu dari sana udah banyak kenal lah sama investor-investor perusahaan tersebut yang kemudian percaya lagi juga pada kami untuk bikin proyek Maka ini gitu. Jadi ya kita sangat bersyukur lah. Nah untuk apa aja sih kita menggunakan pendanaannya? Tentu bisnis model kami sangat cukup berbeda dengan kebanyakan perusahaan dengan modal Ventura lain di Indonesia yang biasanya kebanyakan ngerjain software. Betul. Ya, jadi kalau hardware itu memang kebutuhan capitalnya pun beda. Capex-nya jauh lebih tinggi, gitu kan. Untuk apa aja sih kita harus setup pabrik, kita harus setup fasilitasnya, beli mesinnya, dan sebetulnya yang paling besar juga investasinya adalah untuk peralatan produksi atau yang kita sebut dengan tooling, gitu kan. Misalnya bodi motor ini adalah desain kami sendiri, untuk bikin cetakannya itu kita harus investasi. Dan cetakannya itu tidak murah gitu kan. Jadi kebanyakan memang alokasi pendanaan kami larinya ke sana. Mungkin sekitar 30-40% itu penggunaannya untuk capex. Ya. Nah sisanya untuk apa? Ya tentu ada biaya operasional, ada biaya marketing dan sebagainya. Tapi memang yang cukup unik dari bisnis model kita di industri otomotif adalah capex-nya lebih tinggi gitu. Nah tapi sebelum ke pertanyaan kedua,
kedepannya gitu ya. Oh, oke. Rencana pendanaan selanjutnya. Oke. Nah, saat ini kita belum ada info yang kita akan share. Tapi kalau ada informasi pasti kita akan share. Jawabannya kurang. Sabar ya Mas Ajat ya. Pasti akan kita share. Tahan. Kita fokus ke produk dulu kali ya. Bisa. Jangan ke situ dulu Mas. Berikutnya strategi. Oke, strategi penjualan terutama di saat tren tahun kemarin subsidi tadi ya. Jadi yang menarik nih kalau kita lihat data penjualan motor listrik tahun kemarin. Ini kami juga ada kolaborasi dengan asosiasi untuk bikin white paper yang isinya roadmap untuk pengembangan industri sepeda motor listrik ke depannya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat angka penjualan dari Maret sampai kurang lebih Agustus, ketika subsidinya sudah mulai berjalan lancar dan kuotanya masih banyak, itu peningkatannya sangat pesat gitu kan. Jadi penjualan per bulan itu naik hampir 3 kali lipat dari Maret sampai Agustus gitu kan. Jadi dari situ sudah jelas bahwa potensi pasarnya itu sangat besar. Dan memang tantangannya adalah edukasi. Tapi motor listrik memang sudah bukan barang baru sebetulnya sekarang di Indonesia. Edukasi sudah mulai berjalan. Dan minat masyarakat tuh ada. Ini terbukti dari peningkatan yang pesat itu, 3 kali lipat. Tapi kemudian kan subsidi tahun kemarin kuotanya habis. Jadi agak mandek penjualannya karena customer masih menunggu kepastian. Kalau soal itu pandangan kami seperti yang saya share tadi. Yaitu waktu awal kami bikin company ini belum ada subsidi. Kami siap berkompetisi dengan siapapun, mau itu bensin, mau itu listrik, dengan kualitas dan price point produk kami yang ada sekarang. Tapi harapan kami adalah supaya pemerintah bisa cepat memberikan kepastian bagi masyarakat, supaya kalau memang ada yang niat ingin ganti motor listrik, supaya bisa hemat, itu dia tidak nahan-nahan pembelian, hanya karena pinginnya dapat diskon lebih besar nantinya, gitu. Oke, betul. Menunggu seperti apa gitu ya. Betul. Kepastian secepatnya. Yes. Gitu Mas Ajat. Sudah ya. Oke, berikutnya kita beralih ke Mas Alit. Nah, katanya suka touring juga ke Jogja gitu. Mas Arif gimana? Top speednya untuk mencapai range itu, tadi kalau nggak salah pertanyaannya pengujiannya seperti apa? Boleh, silakan. Oke, makasih. Mas Alit, yang jelas kalau dari Senayan ke Jogja nggak nyampe. Yang kedua, bagaimana sih kita melakukan pengujian? Ini kebetulan alhamdulillah ada hadir di sini orang-orangnya. Nanti kita akan mintakan testimoni kali ya. Bang Jack, ada Mas Agi, ada Teh Neneng. Ini yang muter-muter di Jabodetabek. Kita cari berapa sih speed histogramnya kayak gimana gambaran. Jadi kayak 0 sampai 5 kpj itu berapa kali. 5 kpj sampai 10 kpj berapa kali dan seterusnya. Jadi kayak membentuk diagram batang gitu, menurun histogram. Nah, akhirnya pertanyaan yang tadi adalah 22 km per jam average di Jabodetabek itu bisa 160 km pakai mode high regen. Jadi sekalian nyambung juga buat pertanyaan yang selanjutnya tadi Bapak yang di sini. Bang Ardi. Ya, jadi yang high regen itu jadi 160 km itu kalau udah lumayan bisa pakai mode high regennya. Itu udah sama tambahan energi yang ditambahkan dari sistem pengereman. Jadi bisa mencapai 160 km gitu. Di dashboardnya, di klasternya kami juga menambahkan ada energy economy usage. Jadi ini adalah kilometer per watt hour yang terpakai. Jadi itu menunjukkan bagaimana gaya berkendara. Simpelnya angka tersebut semakin besar berarti semakin bakal jauh range-nya. Aktivasi regeneratifnya seperti apa? Ada 2 trigger. Yang pertama kalau dari high regen mode itu selain dari apapun tombol rem yang dipencet, dia akan mengaktifasi untuk melakukan pengereman dari energi kinetik menjadi energi listrik, langsung nge-charge ke baterai. Jadi makanya kalau misalnya pakai motor ini, kita pakai rem depan yang kanan, sebenarnya dia hybrid, yang belakang ngerem pakai regen. Iya, jadi yang depan pakai mekanikal, yang belakang ngerem elektrikal, jadi pakai regen. Gitu, energi kinetiknya diserap jadi listrik. Nah, plus kalau throttle-nya off, itu juga aktivasi dia. Jadi kita kan ngegas agak maju, ini mati kan. Kalau maju-maju, terus kalau kita throttle-nya off, itu juga sama diaktifasi remnya. Gitu. Dan arusnya besar, sebesar fast charging station kita sampai 50 plus ampere. Itu besar, Pak. Gitu. Jadi makanya yes betul sekali dengan memanfaatkan dan makin ngerti cara pakai mode high regen tadi, kalau mau jalan jauh makin jauh lah.
Tapi ya tadi kalau dari Senayan ke Jogja nggak nyampe, kalau Jogja ke Solo sangat nyampe. Iya, kalau Jakarta Jogja, insya Allah suatu saat akan nyampe ya. Insya Allah, di saat amin. fast charging Fast stationnya charging akan station ada di di mana-mana. betul, kan betul. gitu. Emang udah ngerti banget anak motoran. Cocok ya jadi duta besar ya. Anak motoran juga soalnya. Iya. Mungkin nambahin dikit soal yang average speed tadi. Jadi average speed yang Arif share dari pengujiannya kan 22 km per jam ya. Tapi itu adalah average. Sebetulnya kalau dari histogram tadi, itu range-nya cukup jauh gitu kan. Kalau nyetir di Jakarta soalnya itu biasanya kan banyak stop and go gitu kan. Kadang kita nyusul itu akan cepet speednya kalau di perempatan tapi kita stop maju. Jadi pengujian kami menangkap semua kondisi itu. Karena sebetulnya yang ngabisin baterai itu adalah kalau akselerasinya kenceng, speednya naik dan itu hanya tercermin dari pengujian di jalanan yang sebenarnya. Karena mungkin banyak juga kadang-kadang brand itu menyebutkan range itu berdasarkan pengujian kecepatan konstan, gitu kan. Jadi sekian kilometer per jam tapi segitu aja. Nah itu akan beda dengan penggunaan di jalanan yang sebenarnya. Jadi memang angka yang kami sebutkan ini berdasarkan field road testing di medan yang sebenarnya. Atau kalau gitu sebelum ke Mas Duta, kita biar tahu teman-teman di sini kebetulan ada 3 orang field road tester kita yang tadi sudah di mention juga sama Mas Arif. Boleh salah satu mungkin ke depan untuk ini Mas Jack atau siapa? Mas Jack boleh boleh minta tolong mikrofonnya. Ini Jadi yang kebut-kebutan kalau dari datanya. Oh ini kan yang kebut-kebutan ya? Oh jadi ada beberapa orang yang ngebut, yang ada Teh Neneng sopan juga, gitu ya? ada Mas Egi. Coba tebak yang paling nyantai yang mana? Yang paling nyantai kayaknya perempuan harusnya. Mas Egi. Teh Neneng ini juga anak kebut-kebutan ternyata. Oke, Mas Jack, dulu waktu mencoba motor ini kemana, berapa lama gitu? Boleh lihat ke teman-teman Mas? Untuk area meliputi Jabodetabek, pokoknya rutenya itu tiap hari pasti ganti. Rutenya sehari itu bisa 2-3 shift tergantung ini. Biasa kita dari Jakarta Selatan sampai ke daerah Pik, muter ke Tangerang, lalu balik lagi. Dan juga ke daerah Bekasi, langsung ke jalur tengah ke kota, balik lagi ke Jakarta Selatan, lalu ke Bogor. Ke gunung juga itu? Ya, daerah tanjakan ya? Perbukitan Waduh. Sentul, itu kan lumayan banyak, agak tanjakan yang curam-curam, Ya. itu sampai situ, balik lagi. Itu setiap hari? Itu setiap hari. Selama kira-kira berapa lama kalau Mas Jack sendiri waktu itu? Untuk Berapa tahun atau berapa bulan? Untuk inti totalnya kan 20.000 kilometer, itu dibagi ke 2 sesi. Oke. Per sesinya 10.000 kilometer. Sesi pertama itu selesai dalam sekitar 40 hari, itu tiap hari jalan. Lalu ada jeda sekitar 2 bulan, lanjut ke sesi 2. Sesi 2 kurang lebih selesai dalam 2 bulan karena dikasih waktu untuk rehat Sabtu dan Minggunya. Untuk area sih emang meliputi Jabodetabek ya, dari mulai kontur jalan yang aspal, coran, jalan konblok sampai jalan rusak. Jalan rusak gitu ya, tanjakan segala macam. Pokoknya hampir semua medan sih kita udah laluin. Dan Oke. kalau ke Bogor juga kan kemarin pas di sesi kedua itu pas curah hujan tinggi-tingginya tuh. Aha. Jadi tiap hari pasti keguyur hujan deras, itu ya tetap saya terabas. Kadang juga nemu banyak genangan air sampai 50 cm lebih gitu kan. Itu lebih terabas aman semuanya tanpa kendala. Berasa keren tuh ya, terabas genangan air ya. Kayak di iklan tadi. Oke, nah abis nyobain Maka Cavalry gimana Mas? Kalau pastikan sebelumnya punya motor sendiri gitu ya. Gimana perbandingannya dengan motor yang sebelumnya? Atau pengalaman yang sekarang itu seperti apa gitu? Wah, secara ini Maka Cavalry ini melebihi ekspektasi saya Mas. Kenapa? Ya soalnya dari buat manuver, kestabilannya, speednya itu sangat enak dibuat slap slip. Pokoknya bisa satis deh di tempat Bener, macet tanggung deh. jawab ya, ntar ditanyain loh sama teman-teman media. Ditagih loh. Nanti langsung coba juga teman-teman media di sini. Harus buktiin. coba ya, Iya. kita serah dia. Oke kalau gitu. Ngetes aja saya 4 bulan, bukan omong kosong gitu. 4 bulan ya? Iya, 4 bulan. pasti. Jadi apa yang diucapkan memang itu yang dirasakan ya? Untuk stop and go di tanjakan curam juga nggak ada kendala, aman, enak lah pokoknya. Nggak mundur tuh? Enggak dong. Nggak mundur? Enggak. Biasanya kan kalau motor listrik mundur gitu ya. Oke. Ada lagi? Mungkin cukup itu Mas. Oke kalau gitu. Terima kasih Mas Jack. Tepuk tangan dong teman-teman buat Mas Jack. Thank you. Silakan Mas Jack. Kita lanjutin ke pertanyaan Mas Alit yang berikutnya. Nanti akan ngejual fast charging nggak untuk dipakai personal?
Sebenarnya enggak, karena terlalu tinggi kebutuhan listriknya dan butuh listrik 3 fase, jarang ada rumah yang 3 fase. Tapi ada Maka Charger Plus. Mungkin Mas Alit rumahnya sama kebutuhan listriknya udah segitu ya. Mau beli kayaknya. Dan 3 fase. Makanya besar, jarang. Industri biasanya. Nah, atau ruko. Oke. Ada Maka Charger Plus, itu juga udah lumayan cepat nge-charge-nya. Jadi dari 20%, jadi kita sebenarnya nyaraninnya jangan sampai habis kalau pakai motor listrik, biar lebih awet baterainya. 20% Berapa minimum? sampai 100% itu yang Maka Charger Plus itu cuma 2,5 jam. Gitu. Tapi emang besar dayanya, jadi itu harus orang yang memang punya listrik dengan tinggi gitu di rumahnya. Kalau yang dikasih sama motornya itu ya Maka Charger yang biasa. Oh, yang plus itu berarti aksesori. Yang plus itu beli jadi di luar itu lagi. konsumen harus membeli gitu ya. Dijual terpisah kalau Dijual bahasa terpisah. marketing. Yang plus berapa watt? 1.200. Jadi yang rumahnya 2.200, 4.400 masih aman pakai itu. Oke, masih aman teman-teman ya buat kita, buat saya terutama yang 2000-an. Ya, 2000-an aman. 2000-an. Gitu. Oke. Nah, Ya, terakhir. Jangan nyetrika dulu ya. Iya. Ntar ngejepret, Mas. Mas Duta kenapa nih? Biasanya kan jarang banget. Saya juga notice sebetulnya. Gak pernah jarang banget lah gitu ya. Kenapa tiba-tiba kok mau jadi, kita menyebutnya bukan BA ya, lebih ke duta besar Maka Motors. Iya, sebenarnya salah satu alasannya adalah yang pasti seperti yang diceritakan oleh Mas Arief tadi. Kalau tadi ditanya Jakarta, Jogja untuk saat sekarang itu tidak mungkin. Tapi seperti yang saya ceritakan tadi bahwa saya kan akan menggunakannya di Jogja. Seperti yang udah dilihat semua dari test ride-nya, dari Mas Jack tadi dan beberapa teman-teman semua. Dan klaim yang sudah disebutkan oleh Maka, bahwa jarak tempuh maksimalnya dan tadi sudah diterangkan secara detail bahwa dengan mode regen, memakai mode regeneratif yang benar, maka itu akan bisa mencapai 160 km kan gitu. Jadi buat saya, kalau Jakarta atau Jadetabek aja cover, apalagi di Jogja gitu. Itu menjawab kenapa saya bilang itu udah pasti irit buat saya gitu. Karena kan jarak tempuh di Jogja itu yang jarak tempuh di Jogja berapa? Paling 40 kilo mungkin iya ya. Oke. Itu pun Sudah muter-muter mungkin ya? udah yang bener-bener muter-muter banget gitu. Kalau yang kayak daily itu, ya kalau Jogja mungkin 20 kilo aja itu udah dalam sehari mudah-mudahan itu udah jauh. Terus tadi sudah dikatakan kan untuk mendapatkan 20 km ngecas dengan charger biasa aja 1 jam doang gitu. Jadi kalau saya pakainya di Jogja, saya udah pasti jarang ngecas kan gitu. Dan itu udah pasti irit gitu. Itu salah satu alasan. Itu tadi dipakai ke Jogja Solo aja masih, kalau bahasa Jawanya turah-turah gitu, lebih-lebih gitu, nyisa gitu. Jogja Solo kan sekitar 60 kilo ya, PP kan 120 kilo masih bisa gitu. Jadi itu alasan teknisnya gitu. Tapi di luar itu sebenarnya first impression at the first time-nya, saya waktu dikasih proposalnya segala macam, saya lihat dari logonya, dari fontnya, dari kombinasi warnanya, itu kan kayak kita beli barang aja kan gitu kan. Salah satu first impressionnya kan lihat, ini logonya kok cemen, logonya apa, tapi logonya keren gitu. Maksudnya itu kan udah salah satu first impression yang bagus gitu buat saya. Dan saya juga pecinta warna cyan blue biru kayak gini nih ya. Jadi itu satu first impression. Kemudian dari cara mereka approach buat saya walaupun sebelumnya mungkin ada brand-brand yang approach saya, maksudnya brand lain ya, bukan otomotif ya, tapi mereka adalah brand yang one of the best, mereka cara approach ke sayanya gitu, bahwa menjadi saya itu kan memang tidak mudah, karena saya adalah sosok yang sebenarnya sangat tidak bisa dilepaskan dari teman-teman saya, karena kan saya memang bukan penyanyi solo, saya bukan artis solo, saya adalah hanya vokalis dari sebuah band aja gitu. Enggak hanya dong Mas. Oke, ya, amin gitu. Jadi somehow ini curhat dikit ya. Dan itu which is masuk akal gitu. Mostly brand-brand itu datang ke kami itu emang pasti pengennya the whole team satu paket kan gitu. Jadi kadang-kadang akhirnya nawarin saya tuh karena mereka cannot afford the band,
Jadi mereka terus turun nih, kali kalau dutanya lebih murah nih gitu. Oh, ngerti. Itu yang tidak terjadi pada Maka Motors. Dari mereka approach ke saya, setahu saya ya gitu. Jadi memang dari awal mereka sudah yakin akan memakai saya dengan personality yang saya punya dan keseharian yang saya punya gitu di luar saya dan teman-teman saya gitu. Okay. Dan itu yang membuat saya bahwa ini brand memang percaya sama potensi saya gitu. Jadi saya tidak ada alasan untuk tidak percaya dengan potensinya mereka gitu. Apalagi setelah saya tahu, setelah ketemu orangnya langsung, dari CEO, CMO, CTO, belum ada yang mencapai 40 tahun umurnya. Semuanya 30-an. Betul. Gitu. Jadi buat saya itu sama dengan semangat saya juga gitu. Saya memulai Sheila on Seven di umur yang sangat muda ya. Saya memulai band saya di umur yang sangat muda gitu. Jadi saya seneng gitu lihat anak-anak muda yang kreatif dan mereka juga sebenarnya sudah membuktikan kan. Karena mereka teman-teman ini besar di company yang sebelumnya. Ya. Dan mereka keluar dari zona itu dan berani untuk mencoba di otomotif gitu. Dan buat saya itu udah semangat yang harus dihargai banget sih gitu. Dan ya itu alasan saya kenapa saya mau jadi BA-nya Maka Motors. Oke. Thank you. Tepuk tangan dong teman-teman. Mas Alit gitu, pasti nggak ngingetin barusan kan? Semoga terjawab ya. Jadi gitu sekali lagi teman-teman, alasan Mas Duta kenapa menjadi Duta Besar Maka Motors. Tadi pertanyaan terakhir sudah kejawab ya dari Mas Ardi. Teman-teman sekali lagi karena kita sudah kehabisan waktu, sudah dimonitor ada waktu habis. Kalau saya lanjutkan juga nanti teman-teman ngamuk karena lapar ya. Kita sudah waktunya makan siang. Hungry. Iya, ngeri. Mendingan kita selesaikan saja sekarang. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk semua pertanyaannya, untuk kehadiran teman-teman. Kalau ada nanti pertanyaan yang masih ingin diajukan silahkan ke saya atau ke teman-teman agensi. Kalau mau ngobrol-ngobrol sama Mas Dito, Mas Duta, Mas Arif juga boleh. Mungkin nanti sambil tes radio. Sekarang speakers ini makan siang dulu, istirahat dulu gitu ya. Yang belum daftar test ride boleh silakan daftar test ride ke teman-teman agensi. Nanti teman-teman akan di-assist untuk ke sebelah sana. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Dari kami Maka Motors mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke MC. Maaf, saya lupa. Baik, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Terima kasih banyak tentunya.